Oke, halo, assalamualaikum Bu Galuh. Waalaikumsalam Bu Rahmatia. Aduh, senang Halo. sekali nih bisa ketemu Bu Rahmatia hari ini. Ya, alhamdulillah Bu. Bagaimana kabarnya Bu pagi pagi ini? Alhamdulillah baik Bu Rahmatia. Eh, hanya saja saya agak sedikit galau ini Bu Rahmatia hari ini. Eh, ya biasalah di sekolah. Eh, Mudah-mudahan Bu Rahmatia ada waktu hari ini untuk mendengarkan cerita saya uh, dan apa namanya Bu Rahmatia bisa mendengarkan apa yang menjadi unek-unek saya hari ini Bu Rahmatia. Hmm, Alhamdulillah Bu ada kebetulan ya, ada jam kosong ini sebelum masuk di kelas. Ada masalah apa Bu Galuh? Oke, alhamdulillah terima kasih Bu Rahmatia atas waktunya nih. Iya baik. Jadi begini nih Bu Rahmatia. Um, di sekolah itu saya memiliki siswa yang dia masuk kategori berkebutuhan khusus. Nah, kategori Hmm, berkebutuhan khususnya di sini adalah dia tidak mampu membaca dan menulis dengan baik. hmm, Sehingga terkadang dalam proses belajar mengajar itu dia terlambat dengan teman-temannya yang lain karena dia tidak bisa membaca dan lambat dalam hal menulis. Dia betul-betul harus satu-satu menulis huruf demi hmm, huruf. Nah, kesulitannya adalah saya kan guru bahasa Inggris nih Bu, hmm, otomatis bahasa Indonesia saja dia belum bisa memahami, nah apalagi bahasa Inggris. Nah disitulah hmm. kendala saya memiliki siswa yang berkebutuhan khusus seperti ini Bu, seperti itu Bu Rahmatia. Oh, jadi intinya Bu ya, ini siswa memang dia berkebutuhan khusus dan tidak bisa sama sekali membaca Bu ya. Iya Bu Rahmatia, jadi Hmm, kan siswa yang dikategorikan inklusif atau berkebutuhan khusus itu kan ada banyak macam. Nah, salah ya. satunya itu adalah tidak bisa membaca gitu. Nah, Hmm, saya memiliki siswa seperti ini, Bu. Jadi saya betul-betul, aduh, bagaimana nih dengan siswa yang seperti ini, gitu, Bu Ramatia. ya. Tapi kira-kira Bu, Ibu Guru sudah mengamati, artinya Ibu Galuh sudah mengamati kira-kira apa faktor penyebab sehingga bisa seperti itu Bu? Ah, iya, betul sekali, Bu Ramatia. Jadi seperti ini. Hmm, Hmm, Awalnya saya tidak mengetahui kalau dia itu tidak bisa membaca dan lambat dalam menulis. Nah, eh, setelah saya cek tugas-tugasnya kok sering tidak masuk gitu. Saya hmm, tanyakanlah ke teman-temannya, ternyata hmm, teman-temannya menyampaikan bahwa anak ini tuh tidak bisa membaca. Nah, akhirnya hmm, saya mencari tahu eh, bagaimana sih kondisi sebenarnya anak ini kok dia tidak bisa membaca gitu. Kenapa timbullah pertanyaan kenapa di SD dulu dia tidak uh, dia bisa. diluluskan ya seperti itu sehingga apa namanya di SMP kita sebagai guru tuh kewalahan. Nah ternyata memang dari ada riwayat anak ini pernah kecelakaan begitu Bu, sehingga Hmm, uh, lambatlah dia dalam hal apa ya menangkap sesuatu gitu Bu. Terkadang dia itu kalau melihat huruf yang banyak katanya langsung kayak pusing begitu Bu, berputar-putar begitu. Akhirnya betul, betul, betul. eh, dia kayak masa bodoh gitu Bu untuk belajar soalnya ketika dia belajar gitu akan mengalami sedikit pusing seperti itu. Jadi oh ternyata memang dia ada riwayat seperti itu, begitu Bu Guru, Bu Rahmat ya. Hmm, iya Bu ya.
Tapi kira-kira Bu ya, dari hasil pengamatan itu Bu ya, Mm-mm. eh, kondisi ideal apa Ibu ya yang ada pada murid tersebut? Eh, Sebenarnya seperti ini. Hmm, Inklusif itu kan bagaimana kita tidak membeda-bedakan, Ya, apa namanya, dalam hal proses belajar mengajar. Jadi mereka tidak boleh dibeda-bedakan bahwa kamu inklusif, kamu tidak bisa membaca atau kamu tidak bisa ya, uh, mendengar dan sebagainya. Kamu tidak boleh belajar dengan teman-temanmu yang normal. Nah, untuk inklusif sendiri itu tidak seperti itu. Jadi idealnya mereka tetap belajar bersama tanpa dibeda-bedakan. Mungkin hanya penekanannya itu hanya pada bagaimana perlakuan kita seperti itu. Misalnya pada saat saya mengajar nantinya misalnya nih bagi kelompok nih, tentunya saya akan tidak mengkhususkan yang inklusif semua gitu, tetapi betul, betul. saya akan mencampurnya dengan teman-temannya yang normal seperti itu sih Bu Rahmatia. Iya, betul sekali ya. Jadi kalau seperti itu namanya itu kayak keterbelakangan juga Bu ya. Apalagi Iya, kita ini di Sulawesi Barat ini, khususnya Mamuju Tengah, memang sekolah-sekolah yang seperti itu ya kemungkinan biar di Kecamatan Topeng itu pun mungkin ada satu tapi jauh Bu ya. Nah, iya, kira-kira Bu ya. Nah, kalau mm-mm. begitu artinya adakah metode-metode khusus yang kira-kira dapat Ibu lakukan sehingga anak-anak ini sehingga peserta didiknya Ibu ini yang kalian ini bisa belajar dengan baik. Kira-kira apa yang Ibu lakukan ya? Iya, sejauh ini Bu, saya tentunya mencari Hmm, informasi-informasi atau hmm, metode-metode pembelajaran seperti apa yang harus dilakukan bagi siswa betul. yang berkebutuhan khusus. Nah, di sini saya dapat uh, uh, men, uh, apa namanya ya, semacam kayak pengetahuan begitu bahwa menangani siswa yang inklusif itu yang pertama itu eh, apa, kita ubah dulu misalnya ruangan kelasnya. Nah, Iya, betul. buatlah ruangan kelas yang eh, menyenangkan untuk mereka begitu. Jangan sampai eh, dia yang sudah tidak tahu membaca, tidak lambat dalam hal menulis, itu ditaruh di pojokan atau seperti apa. Jadi yang pertama itu ruang Iya, kelasnya dulu dibuat nyaman. Kemudian eh, mengadaptasi eh, metode pengajaran, ya mengadaptasi contohnya nih Bu hmm, ya, dengan cara memberikan penjelasan terlebih dahulu kepada yang inklusif ini, ya misalnya kata-kata yang sulit seperti itu. Nah itu ya, dijelaskan terlebih dahulu, otomatis teman-temannya yang eh, normal pun dia kan juga pasti baru mendengarnya, otomatis mereka bisa ya, belajar bersama walaupun penekanannya kepada siswa-siswa yang inklusif itu sendiri. Kemudian eh, eh, misalnya memberikan tugas dalam kelompok. Nah, kita selipkanlah yang inklusif ini itu ke teman-temannya yang normal seperti yang lainnya. Kemudian murid yang kesulitan membaca, kemudian lambat dalam menulis ini diberikan soal-soal. Nah, soal-soal itu uh, bukan dalam menulis seperti itu. Uh, hmm, kita bisa memberikan contoh soal-soal, contohnya seperti soal yang audio, mendengarkan gitu Bu, mendengarkan. Otomatis hal-hal barulah menurut mereka yang secara tidak langsung uh, dia tidak menulis gitu, karena kan dia lambat dalam hal menulis. Nah, otomatis ketika kita memberikan soal-soal dalam bentuk audio, itu bisa membuat mereka bahwa oh hal baru nih, saya
saya kayaknya suka dan itu tidak membosankan karena ketika dia mendengarkan kan dia tidak akan melihat huruf-huruf yang banyak karena kan itu kalau ketika dia selalu melihat huruf-huruf yang banyak dia akan merasa pusing seperti itu Ya, Bramantya. Kemudian yang terakhir ya, luar biasa. adalah ketika semua bagaimana strategi melakukan pembelajaran dengan siswa inklusif itu ketika dikatakan berhasil ketika semua lapisan yang ada di dalam sekolah maupun di luar sekolah itu mengerti arti kata keberagaman seperti itu Bu Rahmatia. Betul, luar biasa Bu Galuh, luar biasa. Ya, luar biasa ya. Kemudian Bu ya, seandainya mau diberikan peringkat mungkin atau ranking ya, dari hasil pembelajaran tadi yang dianggap ya, kira-kira berapa tingkat keberhasilannya Bu? Kira-kira Ibu mau kasih poin berapa dari angka 1 sampai 10 itu kira-kira Ibu bisa kasih angka berapa di situ? Saya akan memberi nilai atau peringkat dari 1 sampai 10 itu saya akan memilih angka 8 karena menurut saya dengan metode atau langkah-langkah yang saya sampaikan tadi itu saya rasa tingkat keberhasilannya akan mencapai di poin 8 itu Bu. Seperti itu. Oke, jadi dari angka 1 sampai 10 itu dari angka 8 ya Bu ya? Iya. Nah, karena itu sudah dianggap, artinya sudah dianggap maksimal ya Bu ya? Iya. Pelaksanaannya. Nah, kemudian langkah-langkahnya ini Bu, kira-kira langkah-langkah yang ingin Ibu Galuh lakukan dalam menyikapi hal tersebut itu dari anak ini kira-kira apa saja Bu langkah-langkahnya? Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa menangani anak-anak yang inklusif itu tidak bisa dengan sendirian. Nah, tentunya semua orang harus terlibat di dalamnya karena inklusif bisa dikatakan berhasil dalam proses pembelajarannya itu ketika semua lapisan masyarakat mengerti arti keberagaman itu sendiri sehingga langkah kedepannya ya saya akan berupaya terus mengupgrade diri kemudian melakukan hal-hal yang sekiranya membantu mereka untuk dapat lebih senang lagi begitu loh Bu belajar dalam bahasa Inggris ya seperti itu. Iya Bu. Iya. Jadi Bu siapa saja Bu ya yang dapat mendukung Ibu dalam menyusun rencana tersebut? Iya, tentunya saya akan meminta dukungan dari pimpinan, kepala sekolah tentunya saya akan menyampaikan hal-hal seperti ini bahwa memang ada beberapa siswa kita yang masuk dalam kategori berkebutuhan khusus, kemudian rekan-rekan sejawat agar mereka juga bisa melakukan hal-hal yang setidaknya tidak ada tidak membeda-bedakan antara yang normal dengan yang inklusif seperti itu Bu Rahmatia. Dan tentunya saya akan bekerja sama juga dengan orang tua siswa itu sendiri karena biar bagaimana di sekolah mereka kan hanya beberapa jam saja. Tentunya bimbingan-bimbingan yang lebih membutuhkan waktu lama itu ada di rumah. Jadi memang orang-orang terdekatnya lah dari siswa tersebut yang bisa mendampingi, membersamai seperti itu Bu Rahmatia. Betul sekali Bu. Nah kemudian Bu ya, nah kira-kira berapa lama Bu Galuh nanti dapat melaksanakan langkah-langkah yang sudah direncanakan tadi itu Bu? Kemungkinannya setelah saya berkoordinasi kemudian kolaborasi dengan rekan-rekan sejawat kemungkinannya ya minggu depan setelah ini saya akan mulai untuk melakukan metode atau langkah-langkah yang sudah saya paparkan tadi. Mudah-mudahan nanti
hasilnya bisa cepat kelihatan dengan Iya, amin, amin. dukungan semua pihak seperti itu, Bu Rahmatia. Oh, jadi nanti pelaksananya diusahakan minggu depan, Bu ya. Ya, iya betul. Pelaksananya cepat, sisa hasilnya saja nanti. Iya, Nah, saat kemudian Bu, berproses. nah Oke. kira-kira komitmen yang seperti apa Bu ya yang akan dilakukan agar rencana ini dapat terlaksana dengan baik, Bu? Oh iya, baik. Kira komitmen dari Eh, ini. iya, tentunya saya pribadi berkomitmen untuk eh, melaksanakan dengan baik metode-metode yang sudah saya susun tadi. Kemudian saya pribadi pun akan berupaya untuk mengupgrade diri, kemudian mencari informasi-informasi tentang bagaimana sih penanganan siswa yang inklusif seperti itu, kemudian atau kalau bisa ikut-ikut kombel begitu Bu Ramatia, atau Betul, webinar-webinar betul, yang Bu. ada hubungannya tentang inklusif itu sendiri, seperti Iya, itu Bu betul, Ramatia. betul. Semoga rencana kita berjalan dengan lancar, Bu Glia. Artinya apa yang direncanakan Amin, berjalan amin, dengan iya Bu lancar. Ramatia. Nah, setelah ini Bu, kira-kira bagaimana perasaannya, Ibu? Aduh, saya hari ini mengucapkan terima kasih sekali nih Bu Rahmatia. Terus terang saya merasa plong, merasa lega sekali karena hari ini Bu Rahmatia begitu membantu saya, memberikan masukan-masukan, memberikan pendapat, serta eh, apa namanya ya, saran-saran yang bisa memotivasi saya untuk bisa menangani ketika ada masalah-masalah seperti ini. Terima kasih Bu Iya, Bu, Ramatia. sama-sama, Bu. Artinya kita ya saling sharing saja, Bu, ya. Kebetulan mungkin ya. Tapi, oke, Bu. Nanti kalau misalnya ini kita lanjut lagi. Nanti kita bincang-bincang lagi lah kalau misalnya sudah kita lihat nanti ya. Iya, iya, betul sekali Bu Rahmatia. Nanti kita calling-calling ya Bu Rahmatia, ketemu kita Oke, Bu. cerita bagaimana nih hasilnya setelah melakukan metode atau Ah, langkah-langkah yang siap, siap. sudah direncanakan tadi. Oke, Luar terima biasa, kasih Bu beliau. Rahmatia atas Oke, Bu. waktunya. Sama-sama, Bu. Saling, artinya Iya, saling sharing ya. Oke, Bu. iya, Assalamualaikum betul. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.